Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali tentunya dalam acara Rumah Huruf Hijaiyah. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi lanjutan masih terkait dengan huruf hijaiyah. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 karena tidak mengikut sertakan lam alif. Kenapa tidak mengikut sertakan lam alif? Karena lam alif itu bukan huruf, tetapi kalimat. Kenapa disebut kalimat? Karena sudah bergabung dua huruf, yaitu lam dengan alif. Sehingga jika kita temukan di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis atau di dalam kitab-kitab kuning, kita akan membaca la. Ada dua huruf, lam dengan alif, sehingga tidak dimasukkan ke dalam jumlah huruf hijaiyah. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu bahasa Arab bahwa la bisa disebut penggunaannya adalah untuk la nafi, la yang berfungsi meniadakan, sehingga artinya tidak. Yang kedua disebut dengan la nahyi, yang berfungsi adalah untuk melarang, sehingga artinya jangan. Jadi la itu disebut kalimat, tetapi disebut kalimat huruf. Kenapa disebut kalimat huruf? Karena la itu punya arti tetapi tidak bisa dimengerti. Kita ambil contoh untuk la nafi, la yang berfungsi untuk meniadakan. Ya. Kita bilang kepada orang lain, ya, la atau bahasa Indonesianya jangan, jangan, jangan. Atau la. La itu ada artinya. Apa artinya? Tidak atau jangan. Kalau kita berkata kepada orang dengan kalimat la, atau kita bilang tidak, jangan, jangan, maka orang lain tidak akan bisa mengerti. Sampai kapanpun tidak bisa mengerti. Barangkali kita bisa disebut orang gila. Kenapa? Kita hanya menyebut kepada orang, berkata kepada orang, la, tidak, jangan, jangan. Orang tidak paham apa yang tidak, apa yang jangan. Oleh karena itu maka kalimat huruf ini hanya bisa dimengerti jika mau bergabung dengan kalimat lain. Seperti kalimat apa? Seperti kalimat isim. Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada benda-benda alam semesta. Umpama la rojulun, artinya tidak ada laki-laki. La madrasatun, tidak ada sekolah. Kalau kita berkata seperti itu kepada orang lain, maka orang lain akan faham, mengerti. Karena sudah
bergabung antara kalimat huruf dengan kalimat isim. Atau kalimat huruf kita gabungkan dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan perbuatan. Contoh, la takhaf artinya jangan takut. La tahzan artinya jangan sedih. La taqul artinya jangan bicara. Kalau kita berkata seperti itu kepada orang, pasti orang akan faham. Kenapa bisa faham? Karena kalimat huruf ini sudah mau bergabung dengan kalimat isim dan kalimat fi'il. Di dalam Al-Quran itu umumnya pada dasarnya kalimat cuma ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Bergabung menjadi kalamullah. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat huruf itu memiliki kekurangan, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Perlu bantuan kalimat-kalimat lain. Sekarang kita berkaca bahwa kita ini manusia memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Apa contohnya? Bisa kurang sehat, kurang harta, ya, atau bisa mati, tidak sempat waktu. Itu kekurangan itu, ya, kita memerlukan bantuan orang lain. Bantuan orang lain. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran manusia itu kan punya arti. Umpama an-nas, manusia itu punya arti. Apa artinya? Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita punya kekurangan, butuh orang lain punya kekurangan, butuh kita. Boleh jadi dapat kita katakan bahwa kita terlahir ke dunia ini bisa karena bantuan orang lain. Kita bisa sukses bisa karena bantuan orang lain. Kita bisa pintar bisa karena bantuan orang lain. Kita punya jabatan boleh jadi karena bantuan orang lain. Kita menjadi pejabat boleh jadi karena bantuan orang lain. Jadi kita tidak boleh sombong. Tidak boleh memiliki sifat-sifat sombong. Karena masih memerlukan manusia lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Jika ada perbedaan, umpama dalam hidup ini pasti banyak sekali kita temukan perbedaan, perselisihan, salah faham, salah pandangan antara kita dengan orang lain. Jika ada perselisihan, perbedaan faham, perbedaan pandangan, maka harus dikomunikasikan, harus didiskusikan, harus dimusyawarahkan. Tanya jawab. Kalau jodoh dalam diskusi, dalam musyawarah, dalam komunikasi, insya Allah akan bisa bersatu selamanya. Akan bisa bersatu selamanya. Tetapi sebaliknya, kita ada masalah. Baik dalam keluarga, dalam masyarakat.
atau dalam bangsa. Jika tidak kita komunikasikan, jika tidak didiskusikan, dimusyawarahkan, apa mau kita, apa mau mereka, tidak ada penjelasan sama sekali. Berbeda malah menjauh. Yang muncul kekhawatiran, buruk sangka. Akhirnya apa? Terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik, khawatir akan melahirkan tindakan-tindakan arogan. Lahir tindakan arogan. Apa yang dimaksud tindakan arogan itu? Yang dimaksud tindakan arogan itu adalah tindakan-tindakan yang lahir dari prinsip bahwa kebenaran itu lahir dari keyakinan. Atau keyakinan adalah sebuah kebenaran. Kalau pada diri seseorang sudah ada prinsip seperti itu, bahwa keyakinan adalah sebuah kebenaran, maka orang itu akan selalu terus merasa benar, merasa pintar, merasa kuat, merasa dibanding yang lainnya. Akhirnya apa? Meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Padahal sifat seperti itu hanya dimiliki oleh iblis, hanya dimiliki oleh syaitan. Dan itu sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada saat Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk menghormati Nabi Adam, kemudian malaikat melakukannya, menghormati Nabi Adam, karena malaikat itu melihat Allahnya yang menyuruh, tidak melihat Nabi Adamnya, melihat Allahnya, sehingga malaikat menghormati Nabi Adam. Ini pelajaran besar. Kita bisa memiliki sifat malaikat. Kalau kita ingin mencuri umpama, ya, kita ingin mencuri, jangan kita lihat orang yang akan kita curi, tapi lihat Allahnya yang melarang mencuri. Akhirnya kita tidak mencuri. Kita ingin berzina umpama, jangan kita lihat orang yang akan kita ajak berzina, tapi kita lihat Allahnya yang melarang berzina. Akhirnya kita tidak melakukan perbuatan itu. Kita ingin merampok, jangan kita lihat orang yang akan kita rampok, tapi lihatlah Allah yang melarang merampok. Akhirnya kita tidak merampok. Kita ingin melawan kepada orang tua, jangan kita lihat orang tuanya, apalagi orang tua yang dikatakan tidak punya apa-apa, tapi lihatlah Allahnya yang melarang kita untuk melawan orang tua, sehingga kita tidak melawan orang tua, tapi berbakti. Kita tidak mau belajar, jangan kita lihat pelajarannya, tapi lihatlah Allahnya yang menyuruh kita untuk terus menuntut ilmu, sehingga kita bersemangat, termotivasi untuk belajar, apalagi membaca Al-Quran. Itu sifat malaikat. Subhanallah. Ya, sifat malaikat yang harus kita tiru. Segala perbuatan yang tidak baik yang kita keinginan untuk melakukannya, jangan kita lihat perbuatannya, tapi lihatlah Allah yang melarangnya, sehingga kita tidak jadi melakukan. Kalau perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah, jangan kita lihat perbuatan-perbuatan yang baik itu yang kita lihat, jangan. Walaupun ada orang yang merasa malas melakukannya, tapi lihatlah Allahnya yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan baik, sehingga kita termotivasi untuk melakukannya. Ini sifat malaikat. Yang kedua, iblis. Iblis itu tidak mau menghormati Nabi Adam, karena iblis itu
tidak melihat Allahnya yang menyuruh, tetapi melihat Nabi Adamnya yang baru kemarin dikatakan, yang diciptakan dari tanah. Sampai iblis katakan, aku diciptakan dari api, kamu diciptakan dari tanah. Api lebih hebat dari tanah, kalau api ke atas, tanah di bawah. Tetapi kalau kita adu kenyataannya ya, antara api dengan tanah. Umpama ada api, kita lempar tanah, ternyata api itu mati. Sebaliknya, ada tanah dikasih api, maka tanah nggak akan mati, nggak akan hilang, malah menjadi mulia. Sehingga muncullah pernak-pernik yang terbuat dari tanah yang dibakar. Atap rumah, genting, itu tanah yang dibakar. Para pemirsa rumah huruf hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita mengikuti sifat-sifat iblis. Merasa. Tapi ikutilah sifat malaikat. Selalu ia memandang Allah saat ia ingin melakukan kebaikan, dan memandang Allah pada saat ingin meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rumah huruf hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sajalah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.